qalbi aw ghairiha minan niyatil mujzi'ati 'inda ghaslil wajh. Maknanya adalah di antara syaratnya sah salat adalah wudu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama berniat bersuci untuk salat di dalam hati atau niat-niat yang lain yang mencukupi ketika membasuh wajah. Nah, ini kita bahas tentang masalah berwudu. Nanti jangan sampai salah lagi. Jadi di antara syarat sahnya salat itu adalah wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah dan tangan kalian, termasuk kedua siku, usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian, termasuk kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ini penjelasan tentang firman Allah tentang masalah wudu. Syarat sah salat adalah suatu yang menentukan keabsahan salat, tetapi dia bukan bagian dari salat. Sementara rukun salat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan salat dan dia bagian dari salat. Maksudnya adalah yang dikatakan syarat sah itu wudu, yang dikatakan rukun salat itu lain lagi. Jadi yang menentukan salat, syarat sahnya itu adalah syarat itu wudu. Maka kalau kita sudah berwudu, maka sahnyalah salat. Paham? Kalau sudah berwudu pasti sah salatnya. Jadi sementara rukun salat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan salat dan dia bagian dari salat. Jadi yang dikatakan rukun salat itu menentukan sah atau tidak dalam rukun tadi. Satu rukun aja tinggal maka tak sah salat. Karena rukun bagian dari salat berbeda dengan wudu. Kalau wudu bukan bagian dari salat, tetapi dia itu adalah syarat saja. Jadi fardu yaitu rukun wudu ada 6. 4 rukun disebutkan dalam ayat yang ini tadi. Kemudian 2 rukun disebutkan dalam hadis, yaitu niat dan tartib. Rukun wudu yang pertama adalah niat dengan ketentuan, dengan niat yang mencukupi, yaitu misal niat bersuci untuk melaksanakan sholat, itu sah. Kalau kita berwudu, niat kita hanya ketika kita membasuh muka kita Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, langsung mengerjakan langsung. Kalau dalam Imam Syafi'i itu dia langsung begitu niat begitu lakukan, berbarengan dadamu, berbarengan kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita membasuh muka langsung niat tuh, langsung masuk. Tidak perlu dia pakai bahasa Arab, tak masalah. Cukup dia saya wudu, saya sholat, sudah mencukupi. Atau seperti niat-niat fardu wudu, atau niat untuk diperbolehkan sholat, atau niat dia untuk hanya memegang mushaf Al-Quran. Berwudu, sengaja aku berwudu untuk memegang Al-Quran, dia langsung tuh dalam hati langsung berbarengan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, maka itu sah. Yang dikatakan niat beda kan, niat sama lafaz. Kalau lafaz dia keluar Bismillahirrahmanirrahim, itu keluar kan, itu lafaz. Kalau niat dalam hati, cukup hati saja berkata sengaja aku melaksanakan wudu atau segala semacamnya lah, itu sah. Jadi makanya begitu. Jadi kalau niatnya hanya untuk memegang mushaf, itu wudunya sah, wudunya tetap sah. Kalau untuk niatnya hanya untuk melakukan sholat, wudunya sah. Jadi itu dia harus berbarengan. Kemudian qala al-muallif rahimahullah as-sani ghaslul wajhi jami'i min manabiti sya'ri ra'sihi ila az-zaqani wa min al-uzuni ila al-uzuni sya'ran wa basharan la batina lihyati ar-rajuli wa 'aridaihi idza kasufat.
Jadi rukun yang kedua adalah membasuh muka seluruhnya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut, kepala sampai dagu, dan dari telinga satu ke telinga yang lain, baik berupa rambut maupun kulit, tidak termasuk jenggot seorang laki-laki dan dua jambangnya jika tebal. Saya jelaskan. Yang dimaksudkan rukun wudhu, ini dimaksudkan rukun wudhu termasuk dia membasuh muka seluruhnya. Nih, membasuh muka seluruhnya. Artinya apa? Yang namanya berwudhu tidak sampai nanti dia yang dikatakan muka. Udah. Jadi gini. Jadi termasuk rukun yang pertama itu membasuh muka. Membasuh muka di sini harus merata. Apa yang dikatakan muka? Ini masalahnya bonang tak ada kan? Kalau saya contohkan ini. Dia dari sini ditarik pakai bonang sampai ke kepada sini. Ini harus dibasuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Sampai ke kepada sini. Ini termasuk bagian dari muka. Kalau yang nampak di sini ataupun kepala misal pesor sampai kemari dia gundul kan? Ini bukan dari bagian muka. Jadi dia gini. Bagaimana kalian memakai jilbab? Begitulah. Jadi dia sampai ke anak telinga sini. Yang kanan dan yang kiri harus merata. Semua kita basuhkan begini. Semua harus sampai. Kalau yakin satu kali saja sudah mencukupi. Sampai sini. Anak telinga sampai anak telinga. Dari sini sampai sini. Jadi kalau masalah prakteknya kan, kita ambil air satu gini aja, kita ratakan semua nih. Pokoknya merata. Tak perlu air yang banyak. Nanti jangan pula karena mau rata kan, ditampungnya banyak-banyak sampai membuat lagi. Tak sampai. Kalau dia sudah mencukupi, yakin rasanya sudah rata, maka sah. Itu yang pertama rukunnya. Jadi disunahkan dalam wudhu. Jadi yang namanya memasukkan ke dalam mulut, kumur-kumur dan hidung itu sunnah, bukan bagian dari rukun, hanya sunnah saja. Jadi jangan salah. Jangan pula nanti tak sah wudhu saya ini karena belum saya masukkan dalam hidung air. Jangan. Maka kita pastikan yang namanya muka tadi. Dari sini. Jadi tak perlu kita masukkan sampai ke mata. Tak perlu. Tak perlu sampai masukkan ke hidung, tak perlu sampai masukkan ke mulut. Tetapi disunahkan berkumur-kumur dan disunahkan memasukkan air ke dalam hidung. Sunnah. Mana tahu nanti di tengah jalan misalkan ada sebotol air aqua untuk berwudhu, maka itu cukup. Karena kita ngambil rukun-rukunnya saja. Jadi batasan muka dia tahu, sudah paham kan? Dari sini kemari sampai anak telinga nih, sampai anak telinga itu satu. Dari dagu ini sampai kemari, maka konokan semua. Kalau tidak sampai rata maka tak sah wudhu, karena ini rukun. Tak sah. Itu makanya harus tahu rukun. Itu rukun ya. Ingat, rukun ini satu aja rukun tidak sah, maka tidak sah wudhunya. Maka hati-hati. Kemudian cara menentukan dagu, dengar dulu. Sampai ke dagu tadi, coba kalian rasakan dagu kalian di sini. Ada lubang di sini. Terasa? Ada lubang? Ada? Inilah batas dagu. Maka di sini ada. Ini ada lubang di sini. Itu. Maka itu ikut dibasuh. Jadi itu. Kemudian bagi yang memiliki jenggot, kalau lobat, kalau dia lobat sampai tertutup semua muka dia kan, maka tak perlu dia basuh sampai ke dalam gini, maka cukup aja. Dengan syarat, kalau misalkan janggutnya tadi dengan syarat, janggutnya ini menutupi sampai tak nampak kulitnya, sampai tidak nampak kulitnya.
Kan ada yang macam gitu kan. Ketika dia berjanggut sampai tidak nampak. Kalau saya ini masih nampak kulit. Kalau masih nampak kulit, maka harus dimasukkan airnya. Kalau tak nampak kulitnya, cukup janggutnya saja yang dikasih air. Ini masalah wudhu. Itu ya. Kemudian para ulama fikih berkata wajib membasuh bagian yang melebihi dari muka pada semua sisi untuk memastikan bahwa basuhan telah merata keseluruhan muka, yaitu minimal kira-kira 1 kerataan kuku. Artinya apa? Boleh kita melebihkan, boleh. Boleh kita sampai lebihkan, boleh. Kenapa? Karena kita ragu kan, mana tahu tak kono semua. Itu dia. Kemudian kita ringkas saja biar cepat. Rukun wudhu yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku. Mungkin kita sudah sering melakukannya ya. Itu sampai dia dari sini dialiri air sampai ke mana? Sampai ke mana? Ya, ini karena ini siku ini bukan sampai sini aja. Sampai dia ke mana? Dilebihkan. Dilebihkan dia sedikit. Dilebihkan dia sedikit. Itu. Dilebihkan dia sedikit. Kalau membasuh tangan. Jadi rukun tadi kan 1 muka, kedua tangan. Itu rukunnya. Sampai ke situ. Jadi kalau ada nanti di tangan kita nih, ada di tangan kita misalnya luka tergores, itu harus kita masukkan wudhunya. Ya, podilah. Artinya harus kita gosokkan sedikit, tak perlu gosok kuat. Gosokkan sekiranya merata. Itu harus dimasukkan. Nanti jangan salah lagi. Kemudian di sini dijelaskan kedua siku termasuk bagian yang wajib dibasuh. Siku tadi wajib dibasuh. Kemudian mirfaq yaitu siku adalah bagian pertemuan antara 2 tulang, yakni tulang lengan atas sampai tulang lengan bawah. Udah jelas lah. Kalau masalah siku tahu lah kan. Dari tulang atas sampai tulang bawah, atas bawah. Sampai sini. Kalau sampai sini saja itu bagian siku, maka kita lebihkan sedikit, sunahkan sedikit sampai sini biar mengisi betul lebih merata. Itu masalah siku. Kemudian kalau ada bulu-bulu yang menempel macam ini lah, saya kan banyak bulu ini. Maka itu dibasuh, harus rata. Kalau kita punya bulu tangan, diratakan aja, nggak usah lah begitu paling. Diratakan aja. Kemudian kuku juga termasuk bagian dari yang wajib dibasuh. Jadi kalau ada kotoran di dalam sini, maka dibuang. Makanya dianjurkan untuk memotong kuku. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan yu'fa anhu, dimaafkan. Ada sebagian ulama kalau memang darurat, kalau kuku kita ini tak bisa kemasukan air, maka sebagian ulama dimaafkan katanya, nggak masalah, nggak dibasuh. Tapi kalau bisa dipotong kuku tadi, dibasuh. Kalau ada yang hitam-hitam di dalam nih, maka dibasuh. Itu bagian dari wudhu. Jadi jika ada bagian tangan yang pecah, maka air harus sampai ke bagian itu. Saya katakan tadi, kalau dia luka pecah, maka harus sampai air itu tadi ke situ. Kemudian kalau ada duri yang menancap di tangan, apabila masih terlihat belum tertutup kulit, maka wajib dicabut. Kalau ada duri masuk, kita cabut dulu, kita masukkan wudhunya. Kalau tak bisa keluar, jadi gini, maksudnya di sini kalau masih nampak, artinya tersebut sedikit kan, cabut. Kalau udah ke dalam botol memang darurat tak bisa dicabut lagi, biarkan aja. Balik rumah nanti baru cabut. Masalah duri yang masuk kepada tangan. Maksudnya? Kalau dia luka harus kena air wudhu. Kalau dia luka, pocah-pocah misalnya. Maaf Cito, kalau ada yang dia pula berkurap, itu tadi.
Itu bahasa kampung. Gatal-gatal, atau penyakit kulit. Pokoknya selagi ada nanti di tangan kita ada yang namun di luka, maka dikasih air, diratakan. Apapun yang ada di atas, maka diratakan. Hah? Ayo, apapun itu. Itu panau. Kemudian ini masalah yang paling apa ya? Ada namanya nanti itu kalau kita sekolah, ini kebiasaan ini anak SMA, anak apa kan? Yang namanya tipek melekat pada tangan kita, itu harus dibersihkan. Karena dia menimbulkan permukaan yang baru, artinya dia menutupi kulit. Kalau pulpen tidak, karena pulpen dia menyatu sama kulit. Kalau pulpen kan, kalau kita gasuh pulpen itu datar kan, tapi kalau tipek itu kan menempel. Antara lim gitu kan, lim, tipek ataupun nanti lilin, tahu lilin kan, terbakar kalau tangan gitu. Maka itu dibersihkan dulu baru masuk wudhu. Kulit ikan, lomak gaji namo. Yang namanya lomak gaji itu kalau kita masak sop, kalau kita makan menempel di tangan gitu tuh, apalagi lomak itu kita makan gini kan, menempel dia pada sini. Maka itu harus dibersihkan juga. Kalau kita nak wudhu, kalau tidak gitu tak sah wudhu. Apa? Iya. Kalau dia masih melengket, tidak masuk air, minyak sama air tidak bisa nyatu. Air sama minyak tak bisa bersatu. Maka dibersihkan dulu, cari sunlight. Mungkin sunlight yang bisa loh. Oli kan, minyak gomok tu kan. Kemudian rukun wudhu yang keempat adalah mengusap kepala. Arti mengusap kepala di sini bukan pula ada gitu gunyu-gunyu botol, tidak. Satu helai rambut saja kita kasih air itu sudah sah dalam mazhab Imam Syafi'i.